Lah belatung seperti itu sahabat. Jadi itulah sebabnya banyak sahabat yang akhirnya ketika membuka POC dari kulit pisang itu akan lari tunggang langgang seperti itu kan. Dari kulit pisang kita tambahkan cukup 1 sendok saja juga seperti itu. Sudah sejak lama ya, banyak yang bertanya kepada saya, Pak, apakah Bapak tidak menggunakan pupuk dari kulit pisang? Karena saya lihat di video Bapak belum ada pengolahan pupuk organik cair maupun pupuk padat dari kulit pisang. Sedangkan mungkin di channel yang lain banyak sekali mungkin sahabat yang sudah, sahabat pekebun yang sudah menggunakan kulit pisang. Nah, sebenarnya penggunaan kulit pisang ini sebenarnya sudah sejak dulu juga saya lakukan, akan tetapi di sini saya tidak mengoyo gitu loh. Tidak sampai harus mencari kulit pisang, menggunakan kulit pisang sebagai pupuk satu-satunya yang saya bisa dapatkan. Karena banyak sekali di sini kulit buah yang juga memiliki manfaat yang sama dengan kulit pisang seperti itu. Nah, apabila seperti beberapa hari ini misalkan saya banyak mengkonsumsi ubi, baik itu dijadikan ubi goreng, juga kemarin kita bikin pisang goreng. Nah, tentu saja ada kulitnya. Nah, kemudian baru saya besok paginya manfaatkan limbah itu untuk menjadi pupuk seperti itu. Nah, seperti itulah cara saya sahabat. Jadi tidak sampai kita memburu seperti itu bahan-bahan organik yang akan kita gunakan sebagai pupuk. Selalu saja apa yang ada di hari ini kita makan, kemudian kita lihat ada sisa-sisa kulit atau apapun, nah kita kumpulkan. Misalkan sudah banyak, 2 hari kemudian baru kita olah seperti itu. Seperti yang saya lakukan sekarang. Berapa hari ini juga kita sering bikin pisang goreng. Beberapa hari kebelakangan ini kita bikin pisang goreng. Nah, kulitnya itu saya suruh istri kumpulkan. Tapi sudah hafal karena sudah dari dulu kami sekeluarga melakukan hal tersebut seperti itu. Sebentar dulu ya. Nah, di video kali ini saya akan memberikan 2 bentuk pupuk dari kulit pisang, baik itu pupuk organik cairnya maupun pupuk organik padat seperti itu. Dan saya di sini tidak hanya menggunakan kulit pisang saja ketika membuat POC, tapi juga mengkombinasikannya dengan kulit ubi. Seperti itu. Karena apa? Karena ketersediaan bahan yang ada adalah itu. Sehingga itulah yang saya buat. Ini sisa kulit ubi ya. Masih sisa saya gunakan untuk nanti kita kombinasikan lagi dengan kulit pisang pada pembuatan POC berikutnya seperti itu. Nah, kita rebus sampai mendidih, kemudian kita dinginkan. Nanti kita saring airnya seperti itu. Perbandingannya apa, Pak? Tadi hanya saya gunakan segenggam kulit pisang, kemudian juga segenggam kulit ubi, kemudian air sekitar 1 liter atau mungkin 1,5 liter lah, ini paling banyak. Nah, kita rebus, kemudian airnya nanti kita akan saring, dan juga ampasnya kita akan gunakan juga sebagai pupuk organik padat seperti itu. Nah, di sini mengapa saya merebusnya terlebih dahulu, sahabat? Bukannya langsung saja memfermentasi seperti itu. Nah, begini, banyak sahabat yang selama ini melakukan fermentasi tanpa merebus terlebih dahulu. Nah, apa yang terjadi bila kita tidak merebusnya terlebih dahulu? Saya akan beri sahabat untuk melihat sedikit di sini apa yang terjadi. Nah, sahabat bisa lihat di sini ada belatung, sahabat. Saya rasa sahabat melihat lah ya. Nah, itu belatung-belatung keluar mulai dari kulit pisang maupun kulit ubi. Nah, kenapa bisa begitu? Nah, ini sebabnya saya tidak menyalahkan bila banyak sahabat yang pada saat membuka pupuknya itu lari tunggang langgang ya, karena memang di sini kulit pisang dan kulit ubi dan itu memang sangat disukai oleh lalat, sahabat. Jadi begini, ketika sahabat mengumpulkan kulit pisang, sahabat bisa lihat belatungnya. Itu banyak keluar kan karena dipanaskan seperti ini. Nah, kembali lagi, kulit pisang itu ketika kita kumpulkan sebenarnya sudah mengandung telur-telur lalat yang siap menjadi larva seperti itu. Nah, kemudian ketika telur itu menetas jadilah belatung seperti itu, sahabat. Jadi itulah sebabnya banyak sahabat yang akhirnya ketika membuka POC dari kulit pisang
itu akan lari tunggang langgang seperti itu karena takut melihat adanya banyak belatung seperti itu. Nah, inilah sebabnya saya menggunakan metode perebusan terlebih dahulu seperti ini sahabat. Nah, untuk membuat POC. Nah, sekarang sahabat bisa meniru langkah ini. Bila sahabat ingin membuat POC dari kulit pisang, alangkah baiknya bila direbus terlebih dahulu sehingga semua telur-telur lalat itu akan mati dan POC kita akan aman dari yang namanya itu belatung seperti itu. Sembari menunggu POC-nya, jangan lupa untuk merawat kolam kita dengan memberikan daun pepaya seperti ini setiap hari di kolam agar bisa membuat daya tahan dari si ikan itu menjadi lebih baik sahabat. Nah, lantas bagaimana cara membuat pupuk organik padat dari kulit pisang sahabat? Di musim hujan seperti ini, saya rasanya tidak mungkin mengajak sahabat untuk menjemur kulit pisang ya sahabat ya. Jadi ini ada cara yang lebih cepat, tapi juga sama fungsinya sebenarnya adalah untuk menguras habis kadar air yang ada di dalam kulit pisang seperti itu. Nah, di sini sahabat bisa melakukan seperti apa yang saya lakukan ini, yaitu menyangrai dari kulit pisang itu sahabat. Jadi cukup api kecil atau bahkan di sini sudah tidak ada apinya, sahabat bisa lihat. Saya akan zoom ya. Nah, ini hanya bara arang ya, bukan api tapi bara arang dari kayu. Kemudian di atasnya kita kasih seng. Nah, di seng inilah kita panaskan kulit pisang. Jadi kulit pisangnya nggak akan gosong sahabat, tenang saja. Tapi kadar airnya akan berkurang. Nah, seperti ini. Ini adalah kulit pisang yang kadar airnya sudah jauh berkurang. Kita akan cek sekarang apakah sudah siap untuk dihancurkan ya sahabat ya. Sudah cukup kering dan cukup gampang untuk diremah seperti ini. Nah, sebenarnya ini sudah bisa kita gunakan sebagai pupuk organik padat seperti itu. Intinya adalah menghilangkan kadar air yang ada di dalam kulit pisang ini sahabat, seperti itu. Nah, oke sahabat, ini sepertinya sudah sudah dingin, kemudian juga sudah kering. Sahabat bisa lihat kadar airnya benar-benar sudah berkurang ya, sudah sangat rendah kadar airnya sehingga ini bisa kita hancurkan. Nanti kita akan hancurkan dengan alat lesung seperti itu. Dengan tangan saja sudah hancur seperti ini sahabat. Nah, inilah cara yang lebih praktis bagi saya ya. Jadi sahabat jangan khawatir gosong, asalkan jarak antara arang yang dibakar seperti itu, jadi bukan api sahabat ya, kita menggunakan bara arang. Nah, bara arang itu akan memanaskan secara perlahan dan kadar airnya akan menguap secara perlahan. Jadi sama saja dengan metode kita menjemurnya sahabat, jadi mengurangi kadar air yang ada di dalamnya. Nah, sekarang kita akan angkat ini sahabat. Nah, kemudian ketika sudah dingin ya sahabat ya, ketika sudah dingin kita bisa berikan mikroorganisme starter berupa, kalau sahabat memiliki E4 seperti ini silahkan pakai E4. Kalau sahabat adanya mol silahkan pakai mol sahabat ya. Bisa mol apa saja sahabat, bisa mol nasi, bisa mol air cucian beras, bisa mol tape, terserah, yang penting mol atau E4 seperti itu. Nah, untuk dosisnya seperti apa? Nah, tadi saya sudah ukur ini sekitar 1 liter lebih sedikit, dan di sini saya akan menggunakan mol saja ya, mol dari air cucian beras. Saya gunakan 1 tutup jerigen saja seperti ini sahabat. Dan kita aduk. Nah, apakah saya tambahkan gula lagi sahabat? Kali ini saya tidak tambahkan gula lagi sahabat. Karena apa? Karena saya rasa kadar glukosa atau kadar gula yang sudah ada di dalam larutan ini sudah cukup tinggi sahabat.
Apalagi kita fermentasinya hanya sekitar 10-14 hari, jadi fermentasinya cukup singkat sahabat. Nah kemudian sahabat bisa gunakan setelah 10 sampai dengan 14 hari ketika kadar gas di dalamnya sudah mulai berkurang seperti itu. Nah sahabat bisa masukkan ke dalam wadah seperti ini. Seperti ini sahabat, jangan lupa untuk selalu ketika kita memasukkan pupuk organik cair apapun, gunakan kain saring seperti ini. Fungsinya apa? Karena kita biasanya gunakan juga untuk penyemprotan sahabat. Jadi agar tidak merusak alat semprot kita sahabat. Biasanya sprayer gampang rusak karena adanya sumbatan di saluran sprayernya sahabat. Jadi kita harus merawat alat kita dengan benar-benar telaten seperti itu. Nah sahabat, ini dia POC dari kulit pisang yang saya mix dengan kulit dari ubi cilembu seperti itu. Nah ini bisa sahabat simpan, mengisinya jangan sampai penuh ya, sisakan sedikit ruang untuk adanya gas yang akan nanti terakumulasi dan akan bisa kita buka ketika besok atau 2 hari lagi sudah kembung seperti itu. Bisa kita buka seperti ini sahabat. Nah sahabat, ternyata sangat gampang sekali hancur sahabat ya. Jadi hanya 5 menit saja sudah, nggak sampai bahkan 5 menit saja sudah hancur seperti ini sahabat. Sahabat bisa lihat sudah menjadi bubuk seperti ini. Nah ini sudah bisa kita berikan kepada tanaman sahabat. Nah bagaimana cara aplikasinya atau bagaimana cara saya mengkombinasikannya, karena saya akan mengkombinasikannya juga dengan bubuk padat yang lain sahabat. Sekarang saya mau aplikasikan pupuk yang tadi, pupuk dari kulit pisang. Akan tetapi di sini saya akan memberikannya kepada melon golden saya yang sudah berusia sekitar 12 hari ya. Sekitar 12 hari atau 11 hari ya, di atas 10 hari. Nah, pertumbuhannya sangat baik sahabat, sangat subur. Bahkan kemarin saya bandingkan dengan punya teman saya yang menggunakan pupuk kimia. Ya hasilnya saya rasa masih menang kita lah seperti itu. Jadi pupuk organik jangan salah sahabat ya, bila kita bisa memberikan pupuk organik sejak awal dari media, kemudian kita berikan secara rutin dengan mengkombinasikan pupuk organik cair juga pupuk organik padat, maka hasilnya akan luar biasa. Bahkan bisa mengalahkan yang konvensional sahabat. Nah pertama saya mau memberikan dulu 1 sendok. Ini adalah pupuk dari kopi dan teh yang saya mix. Videonya sudah ada di koleksi video Bali Organik TV ya sahabat ya. Karena di sini unsur N cukup dominan dalam pupuk ini sahabat. Jadi pertama saya gunakan pupuk ini dulu. Cukup 1 sendok saja, disebarkan di atas media seperti itu. Nah di permukaannya ya sahabat ya. Nah kemudian baru kita tambahkan sekarang pupuk yang tadi yang dari kulit pisang, kita tambahkan cukup 1 sendok saja juga seperti itu. Jadi di sini benar-benar kita memperhatikan takaran dari pemberian pupuk sahabat. Nah sudah seperti ini. Ada lagi satu yang ingin saya sampaikan sahabat, jangan sekali-kali menggunakan bahan organik seperti kulit pisang atau pupuk kulit pisang seperti ini, juga pupuk dari kopi maupun dari teh, itu digunakan sebagai campuran media tanam sahabat. Nah itu bisa berakibat fatal. Karena apa? Karena dalam prosesnya ketika mereka terurai nanti di dalam media sahabat ya, maka akan mengambil cadangan, justru mengambil cadangan N yang ada di dalam media, sehingga akar tanaman, terlebih tanaman yang baru kita munculkan baru sprout seperti itu, akan kekurangan kadar N, dan ini bisa menyebabkan tanaman kita kerdil sejak awal seperti itu sahabat. Nah kemudian interval penggunaan pupuknya kapan saja Pak? Ya bisa sahabat berikan setiap 1 minggu sekali sahabat. Jadi jangan terlalu sering, jangan terlalu semangat memupuk. Biasanya para sahabat pekebun pemula ini semangatnya ketika memupuk seperti itu, karena mengharapkan sekarang dipupuk besok besar, sekarang dipupuk besok besar. Padahal tidak seperti itu ya sahabat ya. Sabar, seminggu sekali kita pupuk, kita gemburkan lagi medianya, kemudian kita berikan pupuk organik cair. Dan jangan lupa yang membuat melon ini pertumbuhannya sangat memuaskan, yaitu karena kita rutin menyemprot dengan larutan susu seperti itu, susu bougainville yang sudah sering saya buatkan videonya seperti itu.
Oke, sahabat Bali Urani TV, cukup sekian video hari ini. Nah, kemarin yang sudah menjawab video dengan benar, jawab nama dan jawabannya sudah saya keep, sahabat ya. Nanti tinggal saya umumkan di akhir bulan. Jawaban yang benar masih saya tunggu. Saya berikan terus sampai semua menjawab dengan jawaban yang benar. Kemudian jawaban yang benar itu akan saya pilih salah satu, akan saya umumkan di akhir bulan. Kemudian langsung kita kirimkan hadiahnya. Nah, ke depan semoga kita bisa menambahkan hadiah yang lain selain benih ya. Seperti kemarin ada yang ngusul planter bag, polybag, dan banyak lagi hadiah lainnya. Nah, didoakan saja semoga kita sama-sama bisa membesarkan channel Bali Urani TV ini, sehingga saya ada kemampuan untuk bisa memberikan hadiah yang lebih baik lagi, sahabat. Terima kasih sahabat Bali Urani TV. Jangan lupa menanamlah hari ini agar kita bisa panen esok hari. Sampai jumpa.